Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Oke, hari ini kita akan coba lihat mengenai pemberitaan yang seru terakhir bahwa Unilever ini salah satu saham yang tidak bergerak kemana-mana sejak 5 tahun terakhir. Memang di bulan Maret ini memang lagi ramai diperbincangkan bahwa saham Unilever ini tidak naik, justru turun di 2021. Nah, ini kenapa? Nah, ini kita lihat dari CNBC Indonesia. Memang tahun 2021 bukan menjadi tahun yang bersahabat bagi barang-barang konsumsi alias consumer goods. Biasanya saham consumer ini sifatnya defensif, meskipun ada krisis tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Karena ketika krisis semua orang pasti akan menggunakan atau mengkonsumsi produknya consumer ini. Tapi terkait krisis pandemi COVID-19, memang ini agak berbeda ya dengan perkembangan saham Unilever. Karena cenderung saham Unilever ini banyak yang meninggalkan, dan bahkan di 2021 ini sahamnya terus menurun. Harusnya saat krisis semua orang pasti akan mengkonsumsi produk-produk mereka. Harusnya orang pun akan tetap mandi atau makan dari produk yang diproduksi oleh Unilever. Tapi ternyata sejak stock split justru saham Unilever ini malah melorot sekitar 22,9%, dan bila ditarik lebih jauh dari 2018 anjloknya cukup parah, yaitu sekitar 42,08%. Nah, ini misalkan kalau kita lihat dari trennya harga saham Unilever ini, kita coba tarik mundur hingga Maret 2017. Dari Maret 2017 terlihat bahwa nilai saham Unilever ini turunnya sudah cukup jauh, 24%. Dan kalau dilihat dari trennya ini, trennya tren downtrend. Orang melihat bahwa orang yang investasi di Unilever sejak 5 tahun lalu pasti akan rugi. Tapi sebenarnya apakah memang orang yang menginvestasikan dananya di Unilever ini benar-benar rugi, atau sebenarnya ada potensi untung ya? Kalau dilihat dari Unilever ini kan cenderung perusahaan yang rajin dalam membagikan dividen. Nah, ini kita coba lihat simulasi investasi di saham Unilever sejak 2017. Kira-kira returnnya seberapa besar? Nah, ini kita coba ambil acuan data harga saham di 26 Maret, tiap tanggal 26 Maret dari 2017 hingga 2021. Waktu itu di 2017 harga sahamnya 8.600, naik menjadi 10.000 di 2018, turun ke 9.600 di 2019, turun lagi di 2020 menjadi 6.700, dan di 26 Maret 2021 kemarin turun menjadi 6.600. Nah, kita coba lihat strategi satu ya, bahwa saat kita investasikan, misalkan investasikan dana kita di Unilever untuk membeli 1.000 lembar saham, maka kalau kita investasi di 26 Maret 2017 maka kita mengeluarkan dana Rp8.670.000 untuk mendapatkan 1.000 lembar saham. Nah, jika di 2017 kita mendapatkan dividen dan kita simpan dalam bentuk cash, maka didapatkan bahwa waktu itu 2017 dividennya 870, sehingga di tahun itu kita dapat dividen total 870.000. Nah, nilai dividennya naik di 2018 menjadi 915. Kita dapat
dividen lagi di 2018 915.000. Lalu di 2019 ini ada kenaikan yang cukup signifikan, dividennya menjadi 1.205, sehingga kita mendapatkan total dividen dari 1.000 lembar saham 1,2 juta. Nah, ini di 2020 meskipun mengalami krisis, ini Unilever tetap membagikan dividen, tapi nilainya memang jauh merosot dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga total dividen yang diperoleh hanya 194.000. Nah, ini per 2021 dari Unilever belum mengeluarkan informasi resmi dividen yang akan dibagikan pada 2021. Tapi kalau kita simulasi dengan tidak memperhitungkan dividen di 2021, maka dengan modal awal di 2017 8,6 juta rupiah, maka market value saat ini tinggal menjadi 6,6 juta. Dan total dividen cash dalam bentuk cash yang diperoleh adalah 3,18 juta. Sehingga total nilai investasi harga saham saat ini ditambah total dividen yang diperoleh dari sejak 2017, maka para investor akan mendapatkan nilai terakhir adalah 9,78 juta rupiah di 2021. Dan nilai ini akan bertambah lagi nanti ketika dividen di 2021 sudah dibagikan. Jadi dengan memperhitungkan nilai investasi saat ini ditambah nilai dividennya, ini di kisaran returnnya adalah 0,128 atau sekitar 12,8%. Kalau di rata-rata per tahun, kalau 5 tahun adalah 0,03 atau 3% per tahun. Nah, nilai ini artinya dengan ini sebenarnya investasi kita di Unilever sebenarnya masih positif ya, meskipun harga sahamnya yang terus melorot, tapi nilai investasi kita jika ditarik mundur dari 2017 ternyata masih positif. Dari 8,6 juta kita mendapatkan hasil investasi total 9,7 juta, dan secara overall dari 2017 kita mendapatkan return 12,8%. Nah, ini strategi yang pertama untuk dividen yang kita simpan saja, tidak kita investasikan lagi. Tapi kita coba lihat untuk strategi kedua. Strategi kedua adalah jika kita mendapatkan dividen di tahun itu dan kita investasikan kembali di saham yang sama, misalkan Unilever, nanti hasilnya seberapa gitu. Nah, ini kita lihat dari 2017, misalkan dari tanggal 26 Maret 2017 kita beli 1.000 lembar saham dengan modal 8,67 juta. Di tahun itu kita akan dapat dividen 870.000 rupiah. Dan jika kita lihat dari misalkan secara payment date-nya di 20 Desember di tahun itu, waktu itu harga misalkan 10.600. Jika kita belikan saham Unilever, kita akan mendapatkan tambahan saham 82 lembar saham. Nah, ini kita 82 lembar saham ini kita akumulasikan di dalam total kepemilikan lembar saham kita. Akhirnya di 2018 nilai investasi Unilever kita menjadi 10,89 juta dengan kepemilikan 1082 lembar saham. Nah, kalau di 2018 kita dapat dividen lagi 990. Nah, ini kalau kita misalkan dividen di 2018 915 rupiah, kita akan dapat total dividen 915 kali 1082 mendapatkan 990.000. Nah, dividen ini bila kita belikan langsung di hari yang sama saat kita terima dividen cash ini,
kita akan mendapatkan tambahan lembar saham 113. Kita akumulasikan kembali di kepemilikan kita di 2019 menjadi 1195. Nah, ini metode ini kita ulang lagi, dividen di 2019 kita belikan saham lagi, kita akumulasikan lagi menjadi kepemilikan kita, sehingga kita hitung di 2021 total kepemilikan lembar saham Unilever menjadi 1.407 lembar saham. Dan jika kita valuasikan dengan harga saham Unilever di 26 Maret 2021, maka nilai kepemilikan saham kita adalah 9,2 juta. Nah, artinya berapa sih returnnya dari sejak pembelian saham Unilever dari 2017 dengan modal 8,67 juta rupiah, maka nilai investasi kita di saat ini dengan metode hasil dividennya kita investasikan kembali di saham Unilever, maka nilai investasi kita menjadi 9,28 juta. Dan secara returnnya ini sekitar 0,071 atau 7% overall. Dan kalau kita rata-rata per tahunnya menjadi 1%. Ternyata dengan metode ini ya, metode compounding atau menginvestasikan dividen ke dalam saham yang sama, ternyata untuk Unilever ini tidak cukup signifikan, karena ternyata kalau dibandingkan dengan metode yang pertama, misalkan kita simpan dalam bentuk cash untuk dividennya, returnnya itu jauh lebih tinggi, sekitar 12,8% dibandingkan 0,07%, dibandingkan 7% untuk yang metode yang kedua misalnya. Nah, ternyata dengan perhitungan ini ya, simulasi ini, ternyata saham Unilever ini sebenarnya masih menguntungkan meskipun returnnya itu relatif kecil ya, cuman 12,8% atau 3% saja per tahun. Nah, ini kalau kita ini belum memperhitungkan inflasi. Kalau kita lihat inflasinya misalkan di atas 2% mencapai 3, ya secara nilai investasi di 2017 ini value-nya tidak berkembang. Nah, ini review untuk simulasi return investasi saham Unilever yang sejak 2017. Ternyata dua strategi ini perbedaannya cukup signifikan, ada selisih 5% lebih antara strategi 1 dan strategi 2. Nah, ini silahkan teman-teman coba simulasikan juga untuk investasi teman-teman, apakah yang selama ini melakukan investasi jangka panjang akan memberikan return yang signifikan bagi investasinya teman-teman atau tidak. Oke, saya kira ini dulu. Tolong komen, like, share untuk video ini jika teman-teman tertarik, dan tolong subscribe-nya untuk channel ini biar teman-teman bisa dapat review investasi atau saham berikutnya.